adik sekalian, perkenalkan nama saya Hendrik Sumarno. Saya adalah seorang guru kelas 3 dari SD Katolik Ranglobak. Guru yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran adalah guru yang didapatkan oleh setiap peserta didik. Penggunaan teknologi dan inovasi pembelajaran adalah kunci utama memberi peluang bagi perkembangan proses belajar peserta didik. Esensi inovasi pembelajaran bukan berarti selalu menggunakan teknologi yang mahal, tetapi inovasi adalah kemajuan yang memberikan dampak yang lebih baik pada proses belajar tersebut. Bapak Ibu dan rekan-rekan pendidik sekalian, setiap inovasi pembelajaran yang diperlukan tentu dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan didik dalam proses belajar, dan kemudian membuat proses pembelajaran menjadi tidak bermakna. Peserta didik saat ini adalah peserta didik yang penuh dinamika, terutama dalam proses belajar. Sejalan dengan hal ini, sebagai banyak guru yang merasa bahwa menemukan inovasi adalah hal tersulit, terlebih lagi jika masalah yang dihadapi cukup sulit. Oleh karena itu, inovasi adalah langkah strategis yang harus diambil agar permasalahan peserta didik dalam belajar dapat terpecahkan. Langkah inovatif yang dijalankan tentu begitu banyak. Salah satunya adalah konteks budaya. Namun, konteks budaya seringkali dianggap sebagai suatu kebiasaan semata yang tidak bermakna. Padahal budaya bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap pribadi. Pernahkah kita membayangkan bahwa budaya lokal adalah bagian dari proses belajar? Tentu ini terdengar asing. Saya berkomitmen menjadikan budaya lokal sebagai inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang dimaksud adalah hamparan sawah. Hamparan sawah bukan sekedar sumber pangan, tetapi juga sebagai laboratorium geometri yang megah dan indah. Hari ini, saya bangga memperkenalkan Marine Sipometri, Marine Simetri dan pola geometri sebagai sebuah inovasi pembelajaran berbasis etnomatematika yang terinspirasi dari keunikan Sawah Lodok. Mari kita simak praktik baik yang pernah saya lakukan tentang bagaimana metode Marine Sipometri etnomatematika Sawah Lodok dapat diterapkan dalam pembelajaran kontekstual untuk memberikan gambaran secara nyata dan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik. Marine Sipometri MA Marintai interaksi konkret. Sipo dan pola geometri mewarnai geometri. Relevansi metode Marine Sipometri dengan pembelajaran mendalam tercermin dari bagaimana yang pertama peserta didik menyadari bahwa keteraturan bentuk geometri dalam budaya merupakan bukti keagungan sang pencipta. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara garis pembatas atau moso dengan jumlah sudut yang terbentuk. Yang ketiga, peserta didik mampu memodifikasi dan menciptakan model daun datar menggunakan bahan lokal untuk mereplika bentuk Sawah Lodok. Yang keempat, peserta didik bekerja sama dalam kelompok dengan semangat lontoleo untuk mendiskusikan proses pembagian lahan secara adil. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan bangun datar beserta ciri-cirinya dengan menggunakan kalimat sederhana. Hal lain sebagai relevansi metode Marine Sipometri dengan pembelajaran mendalam dapat diterangkan melalui 3 pengalaman belajar yang terdapat dalam kegiatan inti dan dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama adalah pengalaman memahami, terdapat di tahap pertama yaitu tahap MA atau Marintai, di mana saya menceritakan tentang keajaiban Sawah Lodok sebagai khas budaya Manggarai yang berbentuk jaring laba-laba yang sangat indah sebagai fenomena untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan fokus belajar peserta didik. Kemudian saya menunjukkan gambar lodok dan menanyakan sebagai bentuk kajian yang merangsang keingintahuan peserta didik. Yang kedua adalah pengalaman aplikasi, di mana pengalaman aplikasi ini mencakup yang pertama latapin atau interaksi konkret, di mana saya melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, merencanakan untuk membuat replika model Sawah Lodok. Yang berikut, persiapan dan mengarahkan peserta didik untuk mereplika Sawah Lodok. Kemudian yang terakhir, mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil replika Sawah Lodok secara mendalam. Tahap yang kedua adalah SIPO atau simetri dan pola, di mana saya memberikan kertas berbentuk lingkaran sebagai helinko. Kemudian peserta didik melipat lingkaran tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar, lalu 4 bagian yang sama besar, dan seterusnya. Kemudian kertas dibuka kembali dan bagian bekas lipatan akan membentuk pola lodok. Yang berikut tahap metri atau mewarnai geometri, di mana saya mengarahkan siswa untuk mewarnai pola lipatan kertas yang sudah terbentuk dengan 2 warna. Yang pertama, warna hijau muda untuk padi yang baru ditanam dan warna kuning untuk padi yang siap dipanen. Yang ketiga, pengalaman refleksi, di mana saya mengajak peserta didik untuk meninjau kembali kecakapan teknis dalam membangun replika Sawah Lodok sederhana untuk mengetahui bagian mana yang paling sulit dipastikan ketepatannya dan untuk mempelajari tentang hubungan antara kejujuran seorang individu dalam mengukur sudut dengan kedamaian dalam masyarakat pada saat pembagian lahan. Penerapan metode Marine Sipometri yang berbasis pada etnomatematika Sawah Lodok memberikan dampak yang sangat signifikan karena menjembatani teori matematika yang kaku dengan realitas budaya lokal. Berikut adalah dampak dari penerapan metode Marine Sipometri dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, peningkatan pemahaman konsep geometri. Sawah Lodok adalah laboratorium geometri alami. Melalui metode ini,
Peserta didik tidak hanya mendengar dan menghafal, tapi melihat langsung melalui replika sederhana. Yang kedua, penguatan kemampuan literasi dan numerasi. Metode ini mengubah soal dan konsep yang abstrak menjadi nyata. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran budaya. Etnomatematika berfungsi sebagai dekonstruksi pandangan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan. Yang keempat, peningkatan keaktifan dan motivasi belajar. Pembelajaran kontekstual dengan metode mindsipometri membuat suasana dan situasi kelas menjadi lebih hidup. Yang kelima, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Peserta didik tidak sekedar menerima angka, tetapi diajak menganalisis mengapa bentuk lodok dipilih oleh masyarakat Manggarai yang memiliki seni matematika. Bukti implementasi metode mindsipometri etnomatematika Sawalodok terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, jurnal refleksi. Yang kedua, LKPD. Yang ketiga, pojok etnomatematika sederhana yang terletak di sudut kelas. Dan yang terakhir adalah hasil replika. Sebagai bentuk keberlanjutan dan inovasi untuk guru SD Karanaloka, agar metode ini tidak hanya berhenti di satu kelas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan. Pertama, inovasi dalam komunitas pelajar, di mana guru kelas 3 melakukan kegiatan berbagi praktek baik kepada guru lain. Yang kedua, dengan membuat pojok etnomatematika, dengan merangkai pojok etnomatematika sederhana yang berisi foto lodok sebagai sumber untuk mengenal baun datar. Langkah persiapan yang saya lakukan adalah memanfaatkan teknologi digital berupa platform Canva untuk mendesain materi pelajaran, sehingga memberikan kemudahan bagi saya untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan bermakna. Yang kedua adalah menggunakan Google Maps. Ini bertujuan untuk menunjukkan tampilan satelit lodok secara real time agar siswa melihat bentuk geometris persis dari ketinggian. Langkah pertama yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya minat belajar peserta didik melalui instrumen kuesioner dan mewawancaranya secara langsung. Belajar dari lingkungan sekitar itu baik dan menyenangkan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Silakan. Saya minta semuanya berdiri. Terus. Selanjutnya mengecek kehadiran peserta didik. Saya mengingatkan kembali para peserta didik tentang aturan kelas yang sudah disepakati bersama dan menanyakan keadaan persiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Apakah kalian pernah mendengar kata lodok? Jika kalian pernah melihat atau mendengar cerita tentang lodok ini, ya, saya minta anak-anak perhatikan gambar ini dengan baik. Dalam gambar ini, apa yang anak-anak lihat? Berdasarkan gambar ini, ya, di mana di dalamnya terdapat yang disebut dengan bangun datar. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru akan menceritakan sebuah keajaiban, ya, yang merupakan kekhasan budaya kita orang Manggarai. Berdasarkan cerita tadi, ya, setelah proses pembagian tanah layak ini selesai, ya, yang dipimpin atau dilakukan oleh tuan tanah, maka akan terbentuk yang namanya apa? Sawah. Kalau kita lihat gambar yang ada, ya, ya, kira-kira yang akan lihat ini, ya, gambar apa saja, ya, yang terdapat dalam gambar ini? Bangun datar. Oke, ya, secara keseluruhan dari gambar ini adalah menerangkan sebuah bentuk bangun datar. Trapesium. Oke. Ada segitiga. Apa lagi? Ada lingkaran. Ya. Petak sawah terbentuk ini adalah bentuk segitiga yang memiliki 3 sudut dan 3 sisi lingkaran yang besar dan memiliki 3 titik pusat. Sudah. Bagus tidak? Oke. Garis-garis lipatan itu adalah garis simetri yang membagi sawah dengan mempelajari Sawalodok ini, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Sawalodok itu, ya, secara keseluruhannya itu berbentuk lingkaran. Bagian di dalamnya, ya, dalam lingkaran, bagian lahan di dalamnya dalam lingkaran tadi, ya, atau lingkaran itu membentuk pola segitiga yang merupakan bangun datar. Dan ada beberapa pola bangun datar lainnya yang terdapat di dalam lingkaran tersebut. Salah satunya tadi ada ada segitiga. Karena, ya, berdasarkan proses pembagian tanah wilayah Manggarai yang merupakan suatu keindahan matematis, maka itu sama seperti lodok. Meskipun kita berbeda, tetapi kita merupakan sumber dari pusat yang sama, yaitu titik pusat. Selanjutnya, ya, akan mengerjakan beberapa soal, ya, yang nantinya diselesaikan dan dikumpulkan. Dan Bapak Putra Rohus, yang di surga dimuliakanlah namamu dan nama kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi